Halo Bunda semuanya, jumpa lagi di Hamilku Talk Show Season 2 bersama saya Monica. Dan hari ini saya bersama orang spesial, Dr. Objin, ya, ramah, pinter, salah satu dokter idola saya. Pasti Anda semua penasaran bukan? Siapa lagi kalau bukan Dr. Sony Fadli. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Moni. Iya, luar biasa. Ini dokter idola saya, pemirsa ya. Dokter, sehat ya sekarang? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Dokter, betapa banyak ini pemirsa yang kepingin berjumpa dan konsultasi dengan Dokter Sony. Iya. Dokter Sony, Anda di mana saja nih? Kalau saya saat ini kerja di rumah sakit swasta, yang pertama di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika. Arafah Anwar Medika. Di Sidoarjo. Yang kedua oke. di RSU Bunda. RSU Bunda. Waru Sidoarjo. Waru ya dokter. Oke, siap. Jangan lupa pemirsa catat ya dan tanyakan jadwalnya di rumah sakit pilihan kita semua. Ya. Oke, dokter, bertepatan dengan 28 Juli ya hari ini adalah Hari Hepatitis Sedunia nih dokter. Saya sangat penasaran sekali sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih? Nah, karena tema tahun ini adalah hepatitis tidak bisa menunggu. Wah, ini sepertinya sudah sangat urgent, memang harus diatasi begitu ya. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya ya, terutama ibu hamil. Semua Bunda Hamilku ID harus mendengarkan podcast ini sampai habis. Oke? Oke, langsung saja dokter. Hepatitis itu sebenarnya penyakit apa dokter? Ya. Jadi hepatitis ini adalah salah satu penyakit infeksi, infeksi virus. Ada beberapa macam, ada A, ada B, ada C. Tapi yang pada ibu hamil, pada kehamilan, yang dikhawatirkan adalah infeksi virus hepatitis yang tipe yang B, hepatitis B. Ini yang menjadi persoalan global, persoalan dunia, dan juga masih menjadi PR besar untuk Indonesia. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya. Kalau saya baca literatur nih dokter, memang kayak hepatitis B itu kan tidak bisa disembuhkan, katanya begitu ya dokter. Karena dia itu virusnya itu punya selubung kapsul gitu ya. Apakah itu benar dokter? Iya betul. Nah, ya karena dia punya kelebihan dari sisi materi genetik tersebut, ini virus ini bisa menjadi ancaman yang sangat panjang. Jadi sehingga kita harus punya upaya khususnya untuk ibu hamil agar jangan sampai terjadi penularan dari ibu ke bayinya. Jadi yang penting dari upaya untuk memberantas hepatitis B ini adalah deteksi dini. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Kembali lagi dokter, sebenarnya seberapa bahaya virus ini untuk tubuh kita? Apa yang diserang seperti itu? Jadi bahayanya dari virus ini yang namanya hepatitis ya, artinya hepar ya. Fungsi hepar. Hati itu diserang, dan itu kalau yang infeksi awal-awal bisa keluhannya bisa demam, bisa kuning, bisa badannya lemes. Tapi yang bahaya dari hepatitis ini bisa menetap, artinya bisa terbawa sampai jangka lama, terjadi infeksi kronis yang itu bisa berujung pada penyakit sirosis hepatis. Heparnya itu bisa istilahnya berlemak begitu ya? Iya, berlemak, apa ya bahasanya biar mudah. Jadi kayak berkarat. Nah, jadi itu bisa juga dia nanti akan tumbuh menjadi kanker hati, itu bisa. Itu bahayanya. Makanya kalau sudah terlanjur ibunya itu jangan sampai bayinya. Inilah PR dokter kandungan dan bu bidan dan ibu hamil. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kemudian dokter, apakah penyakit ini menular? Ya, itu tentu. Ini judulnya penyakit infeksi dan menular. Ini penyakit ini bisa ditularkan lewat darah dan cairan tubuh. Jadi
ketika ada misalkan kontak antara, kalau kontak fisik kulit dengan kulit tidak demikian, tapi cairan tubuh baik darah atau cairan tubuh lain itu bisa menularkan, seperti misalkan berhubungan itu kan ada bisa transfer dari cairan tubuh suami kepada istri, itu bisa hubungan suami istri, dan atau lewat darah atau cairan lain yang mungkin secara langsung lewat darah atau lewat mungkin transfusi yang tidak steril, artinya masih ada materi dari hepatitis, masih bisa terjadi tapi kemungkinan kecil, atau lewat tidak sengaja lewat suntikan jarum yang mengandung materi dari hepatitis, itu bisa terjadi tapi juga kemungkinan kecil. Jadi kita yang sekarang ini yang mungkin dibahas ini yang tentang hamil ya, jadi dari ibu kepada bayi ya, itu kita bahas kali ini. Iya, tentunya ya, karena memang ibu itu mengalirkan darahnya ya kepada bayi yang ada di kandungan, seperti itu. Jadi pastinya resikonya sangat-sangat besar seperti itu ya. Dokter, kemudian saya ini ya banyak yang tanya, apakah hepatitis ini menular dokter lewat alat makan, minum, kemudian misalkan kita makan sembarangan nih dok di warung-warung pinggir jalan yang nggak bersih gitu, nyuci piringnya. Kalau hepatitis yang lewat makanan, kebersihan itu hepatitis A. Jadi kalau yang lewat cairan tubuh atau darah itu hepatitis B. Jadi beda mekanisme. Jadi yang gitu ya, menjadi ancaman ini adalah hepatitis B. Kalau hepatitis A bisa orang terkena karena makanan yang tercemar kemudian dimakan, itu ada virus hepatitis, itu bisa terkena. Keluhannya ya sama, kuning, tapi sifat dari hepatitis A ini tidak seperti hepatitis B yang bisa dibawa sampai jangka panjang dan bisa berujung komplikasi yang serius. Hepatitis A cenderung keluhannya seketika itu bisa tampak berat tapi bisa sembuh. Seketika itu tampak berat, kemudian bisa sembuh. Itu kalau hepatitis A ya. Kemudian yang bahaya itu adalah hepatitis B, dan ini memang sulit sekali untuk sembuh. Jadi bunda semuanya saat hamil ya, segera setelah kita tahu kalau ibu bunda semua hamil, itu harus segera ikut screening yang namanya triple eliminasi, dan itu wajib di Indonesia ya dokter ya. Baik, wajib di Indonesia. Dan triple eliminasi itu apa? Itu adalah 3 ya. Triple adalah screening hepatitis, kemudian HIV dan sifilis, begitu ya dokter ya? Ya, ada 3 yang menjadi PR sehingga gini, karena itu dianggap penyakit infeksi yang serius dan bisa ditularkan dari ibu ke bayi dengan persentase yang cukup besar. Yang pertama tadi disebut HIV, ini masih menjadi PR utama. Yang kedua hepatitis B tepatnya. Yang ketiga ini sifilis. Jadi ketiga-tiganya ini bisa ditularkan, ditransmisikan dari ibu kepada janinnya, dan itu juga bisa memberikan dampak yang cukup serius ketika masih anak-anak dan bahkan tumbuh dewasa. Jadi triple eliminasi ini menandakan bahwa ketiga jenis penyakit infeksi ini menjadi target utama dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menjadi PR bersama agar kita berantas dengan upaya pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Yang dimaksud tadi adalah sudah betul deteksi dini. Yang deteksi dini kalau pada ibu hamil untuk triple eliminasi ini dilakukan pemeriksaan laboratorium di trimester awal kehamilan. Baik, trimester awal kehamilan ya. Jadi 3 bulan pertama kehamilan, begitu ya dokter? Iya, betul. Baik, dokter, kemudian melihat betapa bahayanya ya hepatitis ini, sehingga pemerintah juga tahun ini, bukan pemerintah Indonesia saja ya, dunia
tahun ini mengambil tema hepatitis can wait, jadi tidak bisa menunggu ya, dokter. Apakah penyakit ini bisa dicegah penularannya, dokter? Kalau bisa dicegah bisa, tapi tapi ya tetap presentasinya tidak bisa dikatakan 100%, tapi yang namanya upaya bisa kita lakukan. Jadi intinya kalau trimester pertama ibu hamil itu wajib kalau bisa sekali kontrol ke dokter kandungan. Dokter spesialis kandungan itu wajib. Yang pertama kalau ibu hamil, tips awalnya adalah tahu hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan. Tapi yang namanya hamil tidak melulu USG, jadi perlu dicari faktor risiko atau penyakit yang beberapa yang sudah disebutkan tadi, triple eliminasi itu diperiksakan dan biasanya ditanggung oleh puskesmas. Jadi secara biaya itu ditanggung oleh puskesmas, termasuk hepatitis. Jadi langkah awal tahu status ibu hamil ini menderita hepatitis dari pemeriksaan antigen, HBS antigen namanya. Iya. HBS antigen ini antigen permukaan paling luar dari virus hepatitis B yang bisa sebaiknya bisa terdeteksi di awal apakah reaktif atau non reaktif, tadi untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. Baik, iya. Jadi lebih baik memang deteksi dari awal untuk mengetahui apakah terdeteksi virus ini. Nah, ketika terdeteksi, pastinya ibu-ibu ini kan panik ya, dokter ya. Ada bahkan yang saya tanya pasien ya beberapa, kenapa ibu tidak periksa sampai trimester ketiga gitu? Dia bilang saya takut mbak sama hasilnya. Nah, seperti itu. Bagaimana nih, dokter? Jadi yang namanya pemeriksaan kehamilan, mau hepatitis, HIV, sifilis, atau pemeriksaan yang lain, itu diniatkan adalah semuanya itu untuk bayinya. Ya, kalau untuk ibunya sih, kalau misalkan hepatitis, ya wis ibunya hepatitis. Nanti bisa diterapi setelah mungkin ibunya ini bisa diurus status hepatitisnya, pengobatannya untuk khusus ibunya mungkin nanti habis lahiran. Tapi yang dipikirkan adalah bayinya, bagaimana bayinya ini biar ibunya yang sudah positif ini jangan sampai anaknya positif. Artinya ada upaya yang dilakukan, meskipun upaya ini tidak bisa 100% mutlak meniadakan virus hepatitis, masih ada kemungkinan tertular, dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan terdeteksi HBS antigennya positif, itu ada langkah selanjutnya, ya ibu nggak usah bunda nggak usah khawatir, ibu hamil nggak usah khawatir. Itu nanti biasanya dokter spesialis kandungan akan kolaborasi untuk melakukan penanganan itu dengan dokter spesialis penyakit dalam, karena hepatitis ini sebetulnya bidangnya penyakit dalam. Biasanya lanjutannya adalah dilakukan pemeriksaan. Idealnya, ini berkata idealnya itu dilakukan pemeriksaan HBV DNA atau HBE antigen. Jadi ada materi genetik dari virus itu yang bisa dideteksi untuk lanjutan dari antigen yang permukaan, HBS antigen itu untuk menentukan terapi selanjutnya. Jadi kalau HBE antigennya positif, itu mungkin ini perlu terapi antivirus dan sangat berisiko untuk menularkan. Itu harus mendapat terapi dari dokter penyakit dalam. Terus kemudian HBV DNA, kalau kadarnya di atas 10⁻⁶, ya itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau ada yang lebih ahli namanya subspesialis hepatologi, jadi penyakit dalam yang ahli di bidang hepar.
itu bisa ada pertimbangan. Jadi dipertimbangkan untuk pemberian antivirus untuk hepatitis, untuk terapi hepatitisnya, tapi biasanya diberikan kalau di literatur. Sebetulnya belum ada, artinya konsensus atau kesepakatan yang fix itu ini harus diterapi, wajib diterapi, belum ada sebetulnya. Tapi disebutkan beberapa penelitian, ada beberapa center itu intinya diberikan di akhir trimester. Jadi di akhir trimester, di atas 28 minggu, ada yang memakai patokan mulai pengobatan 32 minggu. Jadi dengan pengobatan itu untuk ibunya, pengobatan ini untuk ibunya. Jadi diminum oleh si ibu dengan tujuan menekan jumlah virus. Jadi kalau jumlah virusnya dikurangi, ditekan, replikasinya ditekan, itu harapannya nilainya minimal dan bisa mengurangi penularan ke bayi. Lah, lanjutannya apa? Nah, lanjutannya apa? Bayi setelah lahir ya, bayinya itu dikasih vaksin ya. Jadi, kalau di puskesmas itu HBIG dan HB0 ya, dan HB0. Jadi ya kalau bayi yang sehat tanpa hepatitis kan biasanya dapat imunisasi itu HB0. Tapi kalau yang bayi dari ibu yang hepatitis B-nya positif, ini wajib dapat HBIG. Jadi itu ditanggung pemerintah ya, jadi ditanggung puskesmas. Nanti ibu hamil yang apa namanya, yang dari awal sudah tahu hepatitis B-nya positif, nah itu wajib koordinasi terus sama puskesmas. Jadi biar dapat ini HBIG-nya tercatat, dan kalau mau lahiran, misalkan seandainya lahiran di puskesmas, ini yang jangan lupa diambil di puskesmas, diantarkan ke rumah sakit, nanti disuntikan di rumah sakit setelah bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, Kalau saya simpulkan begini, Bunda semuanya ya. Jadi Bunda semua jangan takut untuk datang periksa ya dokter ya. Yang pertama itu jangan takut untuk datang periksa, karena ketika Bunda semuanya sudah periksa, tahu mulai dari awal, kita persiapan untuk persalinan juga sudah mudah, yang pertama. Dan yang kedua, bila perlu ibu hamil ini bisa segera mendapatkan terapi begitu ya dari ahlinya, yaitu dokter penyakit dalam atau dokter hepatologi, untuk mencegah penularan dari ibu ke bayinya. Nah, tapi tidak semua ibu itu bisa mendapatkan terapi itu ya. Ada yang tidak perlu begitu ya. Ada yang tidak perlu. Kalau ibu-ibu semua sehat, baik-baik saja, angka ambang batas virusnya normal, masih bisa ditoleransi, ibu tidak akan mendapatkan terapi itu, tetapi ibu sudah pasti akan mendapatkan vaksin untuk bayinya ya, khusus untuk ibu yang positif hepatitis, begitu ya dokter ya. Betul. Jadi ketika lahir bayi Bunda semuanya, kemudian tenaga kesehatan akan segera memberikan vaksin hepatitis khusus untuk bayi Bunda semuanya yang lahir, begitu ya dokter ya. Jadi untuk mencegah. Nah kemudian dokter, setelah bayi ini diberi vaksin, itu kan memang benar belum tentu dia akan negatif ya hepatitisnya, atau mungkin akan tetap positif begitu. Kapan nih dokter akan dievaluasi begitu? Bayi ini akan mendapatkan apa namanya, ditunggu sampai bayi ini mendapatkan vaksin hepatitis. Yang berikutnya itu ada 3 kali. 3 kali yang kalau nggak salah 4 kali setelah dilakukan pemeriksaan yang keempat itu imunisasi rutinnya ya, itu ya, hepatitis itu akan dilakukan pemeriksaan apa namanya HBS antigen
antigen oh dari iya, dari tentu bayi. saja setelah imunisasinya ini purna ya. Purna berarti usia 9 bulan ya. Iya betul. Iya betul. Berarti, jadi nanti dengan dokter spesialis anak. Jadi nanti yang ngurusi nanti keberlanjutan itu adalah dokter spesialis anak. Sementara ibunya ini bukan berarti selesai. Kadang-kadang ibu hamil kan belum tahu kalau hepatitis, kemudian pas saat hamil waktu itu kan hepatitis ya. Iya. Kadang-kadang setelah lahiran bayinya diurus dokter bayi, tapi ibunya tidak diurus. Artinya tidak lanjut kontrol ke dokter penyakit dalam. Oh, jadi itu harus tetap ya ibu hamil yang menderita hepatitis ini harus tetap kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam. Untuk apa? Untuk dievaluasi, dan secara berkala itu jangka panjang juga tetap harus dievaluasi, apakah itu dilakukan evaluasi klinis kondisi ibunya, yang kedua labnya, laboratoriumnya, fungsi livernya, hasil lab fungsi livernya, kemudian mungkin perlu USG kalau jelas ada pembesaran liver atau hepar, dan itu harus tetap dilanjutkan karena ini sifatnya penyakit yang jangka panjang. Iya betul, berarti jangan stop untuk follow up ya Bunda semuanya ya. Misalkan sudah diketahui hepatitis dan Bunda semuanya sudah melahirkan, jangan stop. Jadi memang harus aktif ya dokter, proaktif dengan dirinya untuk melanjutkan pemeriksaan. Baik. Saya rasa sudah cukup jelas sekali Dokter Sony. Kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Ada banyak sekali Bunda semuanya yang sudah WA, DM maupun komen ya di Instagram Hamilku, di Facebook dan juga di YouTube ya Dokter. Saya akan bacakan dari Ibu Nova Sidoarjo Dokter. Ya, beliau memberikan pengalamannya selama terdeteksi virus hepatitis selama kehamilan beliau ya. Saya bacakan, selama kehamilan saya tidak ada keluhan sama sekali, bahkan saya tidak merasakan apapun ya. Bahkan saya tidak tahu, tidak ada gejala apapun yang berhubungan dengan hati saya, fungsi hati saya, oke. Dan kemudian saat saya periksa darah di puskesmas, ternyata saya positif hepatitis. Nah, puskesmas menyarankan saya dan keluarga untuk periksa juga ke puskesmas begitu, supaya segera mendapatkan vaksin untuk anak kembar saya. Oh, hamil kembar, dokter. Iya. Nah, bantuan dari pemerintah ketika saya melahirkan anak saya kembar, saya dapat 2 vaksin disuntikan sebelum 24 jam saat bayi saya lahir. Oh iya, benar ya. Luar biasa ini pengalamannya ya. Kemudian sekarang anak saya sudah usia 10 bulan, Bu. Kemarin pada saat usia 9 bulan anak saya sudah diperiksa hepatitisnya non reaktif. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Nah, untuk memelihara fungsi hati saya, Bu, bagaimana? Apakah makanan yang harus saya konsumsi? Baiklah, kita tanyakan kepada Dokter Sony. Bagaimana, dokter? Jadi ini untuk ibunya ya. Jadi alhamdulillah tadi anaknya non reaktif, artinya ada harapan ya. Meskipun itu memang kalau dari penelitian itu memang angkanya kecil. Jadi kalau hepatitis itu tingkat penularannya itu lebih tinggi dibandingkan yang sifilis dan HIV itu kalau begitu, dokter. Kalau dari angka presentasinya. Tapi yang ini masuk setelah mendapat vaksin itu tadi sudah non reaktif, artinya itu masuk bagus ya, syukur alhamdulillah. Dan tadi yang disebut adalah kurang dari 24 jam. Nah, itu menarik ini karena di sini perlu dibahas. Jadi kalau di atas 24 jam gimana ya, bisa diberikan tapi risiko penularannya jelas lebih besar. Jadi yang disarankan adalah di bawah 12 jam, tapi kalau nggak bisa ya di bawah 24 jam sudah wajib disuntikan.
Terus persoalannya terkait ibunya tadi ya, apa yang dilakukan. Jadi kalau setelah ibunya lahiran ya, itu kontrol ke dokter penyakit dalam tadi, dan ibu harus menjaga makanan ya. Sebetulnya makan ini nggak ada pantangan, makan apapun boleh. Habis lahiran tidak ada pantangan, makanan apapun boleh ya. Cuman kalau nggak ada, selagi nggak ada keluhan, artinya nggak ada gejala, ini asimptomatis atau nggak ada gejala, nggak ada pantangan, kecuali mungkin ketika dilakukan evaluasi pemeriksaan lab, fungsi nilai hasil lab yang menggambarkan fungsi livernya itu misalkan katakannya tinggi 2 kali atau 3 kali, itu mungkin dokter penyakit dalamnya akan memberikan terapi untuk menurunkan fungsi livernya, dan ibunya ini harus artinya yang pertama harus dietnya harus diatur, hindari yang lemak dan kolesterol. Itu karena itu nanti bisa juga akan mengganggu pengeluaran lemak ya. Kolesterolnya itu tadi akan menyebabkan fungsi hatinya akan tinggi. Hasil labnya akan tinggi. Kedua, olahraga wajib. Disarankan olahraga. Kalau itu nilainya tinggi ya. Kalau misalkan nilainya setelah follow up nilainya normal ya nggak ada pantangan apa-apa. Dan biasanya dokter penyakit dalam itu bisa memberi suplemen ini untuk fungsi liver seperti pemberian kurkuma dan lain-lain itu. Baik, terima kasih pencerahannya Dokter Sony. Ada satu pertanyaan lagi dokter dari ibu Bunda hamilku semuanya. Dokter, saya positif hepatitis saat hamil ya. Awal diketahui saya sangat takut dokter, tapi saya ini memang dulu kecil pernah punya penyakit kuning. Jadi salah satu tanda-tandanya ya dokter memang kuning ya. Nah, setelah melahirkan sudah mendapatkan vaksin hiperhep dari puskesmas. Terima kasih. Terima kasih semua nakes yang ada di puskesmas Trosobo. Ini puskesmas saya ini ya. Nah, Ibu, saya mengalami gangguan pencernaan sekarang. Baru 1 bulan ini saya merasakan seperti mual, muntah, kadang-kadang muntahnya parah, dan juga diare yang cukup parah. Saya baru tahu kalau itu efek dari hepatitis. Apakah benar? Nah, kalau misalkan benar, saya harus berobat kemana ya? Minta tolong dijawab Dokter Sony. Untuk solusi dari Ibu Ratna Sidoarjo. Jadi kalau keluhan yang menjurus spesifik ke hepatitisnya apa? Panas. Apakah benar ini tadi ya? Kuning nggak ada. Sudah tidak ada. Dulu waktu kecil dia pernah sakit kuning berarti begitu. Kan ini belum jelas ya. Artinya ini pertanyaan yang masih terlalu jauh. Artinya kalau diarenya tadi, diare kan bisa macam-macam, gangguan pencernaan kan bisa jadi organ pencernaan atau ya, apakah ada kaitan dengan infeksi atau makannya ibunya itu yang menyebabkan diare atau virus lain maksudnya. Itu masih terlalu luas kalau dikaitkan dengan hepatitisnya kecuali kalau ceritanya ibunya ini ada keluhan kuning atau keluhan lain, misalkan panas, demam, ya kemudian perutnya membesar ya di bagian perut yang sebelah kanan. Sebelah itu kanan. Bahwa tulang rusuk itu tambah gede, ya curiga itu ada pembesar liver atau hati. Itu mungkin bisa dihubungkan, tapi kalau diare itu masih terlalu banyak kemungkinan. Jadi kembali lagi mungkin Bu Ratna bisa datang ke puskesmas dulu ya, kemudian kita beri rujukan untuk ke dokter penyakit dalam gitu ya dokter. Mending kemudian seperti itu. Dilihat ambang batas virusnya seperti apa, seperti itu ya dokter ya. Jadi ABS antigen ini bisa dicek ini tiap 6 bulan itu sebetulnya. Tiap 6 bulan. Bisa disarankan cek
berkala sebetulnya. Jadi dan sebetulnya yang antigen yang lain itu HBE, HBV itu sebetulnya dalam prakteknya itu sebenarnya bisa diterapkan untuk terapi dan tahu penularannya seberapa kemungkinannya ke orang sekitar itu bisa. Cuma kan kekurangannya dari ini mahal. Iya, jadi betul. Kekurangannya berarti kalau di Indonesia mungkin di rata-rata ya HBS antigen itu tidak berlanjut ke pemeriksaan lain kayak karena itu iya, betul. Jarang sekali rumah sakit yang terfasilitasi untuk pemeriksaan HBE atau HBV DNA tadi, apalagi yang di daerah yang jauh, yang dari perkotaan itu paling ya HBS antigen sudah cukup. Mungkin kalau di kota besar betul, sudah misalkan ibu bunda sudah tahu dengarkan informasi ini, itu bisa berlanjut dari HBS antigen bisa tanya ke dokternya, dok saya cek HBV DNA dari hepatitisnya atau HBE antigen, itu boleh diskusi sama dokternya. Oke, siap. Terima kasih Dokter Sony atas waktunya. Bunda, saya rasa sudah cukup. Ya, Dokter Sony semoga sehat selalu. Ya, amin, Terima amin, kasih amin. banyak ilmunya hari ini ya. yang sangat bermanfaat untuk Bunda semuanya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda semuanya, sudah cukup perjumpaan kita hari ini. Semoga Bunda semuanya diberi kesehatan, kelancaran dalam proses kehamilannya, dan lahir dengan sehat dan selamat. Terima kasih dari Hamilku ID untuk Bunda semuanya. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.